Perkenalkan, nama saya Prisal Barkes B dengan IP 0211660130. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas pada modul yang kedua pada mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia. Pada modul yang kedua ini, kita akan membahas tentang berbagai bentuk atau format multimedia seperti audio, video, YouTube, dan API. Jadi kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu membahas tentang audio. Sebelumnya ada begitu banyak bentuk-bentuk multimedia yang dapat dimuat pada sebuah website. Ada video dengan begitu banyak formatnya dan filenya. Kemudian ada juga audio. Kita masuk pada bagian yang paling pertama, yaitu audio pada HTML5. Contoh bagaimana cara kita memuat elemen audio pada website adalah dengan menggunakan tag audio. Kemudian kita masukkan source-nya, kita terapkan, kita define type-nya, dan kita masukkan ke dalam web. Di sini sudah saya terapkan dari modul yang ada. Contoh baris kodenya ada di sini. Ini untuk file txt-nya. Jadi di sini saya membuat untuk source-nya dari W3 Schools, suara kuda, dengan ekstensi .ogg. Pada websitenya dia akan tampil seperti ini. Jadi ada kontrol untuk di download, playback speed, mengatur volume, dan bisa di play seperti ini. Selanjutnya untuk contoh di sini pada modul terkait supportnya. Jadi untuk Internet Explorer, karena masih menggunakan versi yang lama pada modul ini, jadi dia mendukung MP3, WAV atau Waveform Audio Format dia Internet Explorer tidak mendukung, dan untuk PJJ dia tidak mendukung. Selanjutnya masuk ke video. Nah, pada bagaimana cara kita membuat video pada HTML5, di sini kita dapat menggunakan tag video mirip dengan pada bagian audio tadi. Di sini kita dapat mendefinisikan width atau lebar, dan kemudian kita terapkan source-nya. Di sini saya melakukan hal yang sama, tetapi karena untuk filenya sendiri saya tidak mendownload, maka tidak dapat dijalankan. Kemudian di sini ada juga kita merujuk ke link Big Bug Bunny yang akan membuka uh, laman baru, karena di sini kita terapkan target sama dengan underscore blank, dan dia mengalihkan ke website pitchblender.org. Selanjutnya terkait dengan video elemen, di sini untuk source-nya movie.mp4 dari website W3 Schools. Dan di sini ada video autoplay yang otomatis akan dijalankan apabila kita melakukan load pada websitenya. Dan di sini untuk video autoplay-nya itu kita set ke mute, karena apabila kita tidak mute videonya, eh, sistem yang diterapkan pada HTML5 otomatis akan mempost video tersebut. Untuk membuat video dapat berjalan secara otomatis seperti ini, dia mengganti atribut yang ada di, kalau di bagian sebelumnya itu control, kita ganti dengan autoplay. Lalu lanjut ke bagian yang selanjutnya, video method property dan reference. Selanjutnya tentang video method property dan reference. Jadi di sini kita memiliki sebuah video dan kita membuat button-button yang mana apabila kita mengklik button tersebut, dia akan melakukan play atau pause. Dia bisa membuat videonya menjadi lebih besar, big, kemudian small, menjadi lebih kecil, dan normal kembali ke ukuran semula. Dengan klik play atau pause, dia akan menjalankan videonya, dan apabila kita klik lagi, dia akan menghentikan videonya. Untuk fungsionalitas dari button-button yang telah dibuat di atas itu ada di bagian bawah, ditaruh di dalam teks script, yang mana di sini menggunakan JavaScript untuk uh, mengeksekusi uh, input yang diberikan pada button-button tersebut. Jadi di sini ada function play pause. Apabila video pause, kita klik, dia akan menjalankan video tersebut. Di sini video play. Selain dari itu, dia akan menghentikan video tersebut. Untuk make big, dia akan mengubah width-nya menjadi 560. Untuk make small, dia akan mengubah width-nya menjadi 320. Dan make normal, dia akan kembalikan ke 420.
Lalu ke bagian yang selanjutnya berbicara tentang YouTube video. Sebagaimana cara kita memuat YouTube video pada sebuah website sederhana. Jadi di sini kita menggunakan tag iframe dengan width 420 dan height 315. Di sini source-nya atau sumber videonya dari YouTube. Kemudian ada juga YouTube Powerplay, sama seperti di atas, untuk volumenya di mute karena sistem yang diterapkan oleh HTML5, dia akan secara otomatis menjalankan videonya apabila videonya di mute. Lalu YouTube Loop, ada YouTube Loop di sini apabila kita menerapkan looping, bila kita sudah mencapai bagian akhir dari videonya, seperti di sini, saya langsung lanjut ke bagian terakhir. Dia secara otomatis akan mengulang video tersebut. Berbeda dengan apabila kita tidak melakukan hal tersebut. Sebagai contoh di sini, kita langsung ke bagian akhir. Nah, bisa dilihat dia tidak secara otomatis menjalankan atau mengulang video yang diputar tadi. Kemudian YouTube Controls. Nah, di sini apabila kita play, tidak seperti video-video yang lain, dia tidak langsung menampilkan kontrol-kontrol yang ada. Kemudian kita dapat memuat video YouTube menggunakan tag object atau tag embed. Lalu di bagian selanjutnya kita masuk ke HTML Geolocation API menggunakan HTML Geolocation. Jadi di sini ada berbagai fungsionalitas yang dituliskan dalam JavaScript. Itu saya letakkan di bagian atas seperti instruksi pada modul. Jadi dia masuk di bagian head. Pertama kita buatkan dulu style dan juga scriptnya. Dan juga dimuat di dalam bagian dalam websitenya di dalam body. Jadi apa yang akan dilakukan oleh tombol ini, dia akan mengembalikan posisi kita, yaitu latitude dan longitude. Kita contoh klik tombol terakhir, di sini dia akan meminta permission untuk membaca lokasi kita saat ini. Kita coba terapkan just this time. Nah, bisa lihat ini adalah lokasi yang dikembalikan. Jadi ini merupakan lokasi dari perangkat yang saat ini digunakan. Lalu masuk ke bagian terakhir, drag and drop API. Bisa dilihat di sini ada kotak yang berisi salah satunya berisi gambar. Saya bisa mendrag gambar yang ada di sebelah kiri dan memindahkannya ke kotak kosong yang ada di sebelah kanan dan begitu pula sebaliknya. Demikian hasil demonstrasi saya untuk pengerjaan tugas 2 pada mata kuliah praktikum sistem multimedia. Terima kasih.